Maryam punya anak tidak? Punya. Mengandung tidak? Melahirkan tidak? Siapa nama anaknya? Isa. Pertanyaan saya, tapi kan Ustadz sekarang juga banyak namanya Maryam gak punya suami tapi punya anak. Kalau ada sebuah peristiwa disebutkan dalam Al-Quran sampai dengan kebin-bintinya, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa akan datang. Imran, Nabi bukan? Rasul bukan? Sahabat bukan? Bukan. Orang soleh bukan? Ada namanya di Quran? Surat keberapa? Ketiga. Nih, Imran ini bukan Nabi, bukan Rasul. Orang biasa seperti kita. Dan Allah memilih Imran, bukan Nabi, bukan Rasul, untuk memberikan contoh di masa depan pada orang-orang yang bukan Nabi dan Rasul supaya meniru persiapan Imran. Nanti supaya membuka peluang kepada setiap orang, ayo ikuti Imran. Sekaligus menepis nanti orang yang kemudian ngeles, ya Allah, saya ini bukan Nabi, saya bukan Rasul, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Kata Allah, saya pernah berikan tugas ini pada orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Sekarang lihat baik-baik. Imran itu siapa istrinya? Hah? Ibu Imran. Kalau Nabi Daud siapa istrinya? Ibu Daud. Kalau Nabi Sulaiman siapa istrinya? Ibu Leman. Aduh. Nabi Ismail siapa istrinya? Bu Mail. Nabi Isa siapa istrinya? Tidak ada. Karena Nabi Isa tidak pernah menikah selama hidupnya. Orang Indonesia itu paling hebat. Begitu disebutkan ibunya, disebutkan nama suaminya. Imran menikah dengan Hannah. Imran orang baik. Hannah perempuan saleha. Nah sekarang perhatikan baik-baik. Imran menikah dengan Hannah, suami dengan istri. Begitu kemudian keduanya berkeluarga akan melahirkan keturunan anak. Begitu lahir kemudian anaknya, siapa namanya? Maryam. Laki-laki perempuan? Perempuan. Sekarang saya tanya Pak, Bu. Bu, Maryam dengan ibunya solehah siapa? Saya ulang. Maryam dengan Hannah lebih soleh siapa? Maryam. Ada yang bilang sama, ada yang bilang Maryam. Ayo kita lihat keterangan Qurannya. Cara mengukur kesolehan itu adalah melihat dengan anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Yuk kita lihat baik-baik. Apakah istrinya Imran disebutkan namanya dalam Al-Quran? Tidak. Hanya disebutkan inisialnya saja. Istrinya Imran, istrinya Imran. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35. Idh qalat imra'atu Imran. Paling kiri di pertengahan. Perhatikan, pelajari ketika istrinya Imran berdoa. Istrinya Imran berdoa. Tapi Maryam bukan sekedar disebutkan namanya, tapi menjadi nama surat dalam Al-Quran. Surat keberapa? 19. Ada surat yang namanya surat Hannah? Tidak. Tapi adakah surat yang namanya surat Maryam? Ada. 1. 2. Perempuan normal itu bisa mengandung dan melahirkan kalau kemudian melakukan hubungan seksual dengan suami atau pasangannya yang sah. Hannah melahirkan Maryam karena punya hubungan secara biologis kemudian dengan Imran. Keduanya menikah, berhubungan, melahirkan Maryam. Sekarang perhatikan, Maryam punya anak tidak? Punya. Mengandung tidak? Melahirkan tidak? Siapa nama anaknya? Isa. Pertanyaan saya, apakah Maryam pernah menikah? Apakah Maryam punya suami? Tapi kan Ustadz sekarang juga banyak namanya Maryam gak punya suami tapi punya anak. Di Banten ada tidak? Kalau ada berarti itu bukan orang Banten asli. Karena itu bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar. Kata Maryam, ya Allah, bagaimana saya bisa ngandung, melahirkan, padahal saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Perhatikan detilnya bahasa Al-Quran. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Karena itulah dalam kaidah fikih disebutkan, masuk dalam kategori tafsir, kalau ada sebuah peristiwa disebutkan dalam Al-Quran, namanya disebutkan jelas, sampai dengan kebin-bintinya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi di masa akan datang. Hanya akan menimpa orang itu, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tapi sebaliknya, kalau kejadiannya tidak pernah disebutkan siapa orangnya,
Kapan kejadiannya? Hanya inisialnya. Maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Contoh, kenal Firaun? Kenal. Ayo, Maryam, Firaun. Luar biasa. Saingan dengan Sukabumi. Saya sekarang baru tahu ternyata ada 2 tempat yang kenal Firaun. 1 Sukabumi, 2 Banten. Firaun tuh orang jahat. Hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Nantangin Musa. Diajak dengan baik-baik, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44, tapi balik menghardik kepada Nabi. Namun yang paling menarik, nama aslinya tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran. Silakan cek, disebutkan dengan nama gelar. Faraoh, Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun, 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 Fir'aun. Bukan nama asli. Kenapa menyebutkan bagian dari kedudukannya? Al-Quran ingin memberikan isyarat bahwa kalau orang kemudian berada dalam kedudukan yang sangat tinggi, kalau dia tidak punya kontrol dalam dirinya, maka berpotensi akan kemudian menjadikan kedudukannya sebagai sebuah penyimpangan. Sekarang saya tanya kepada Anda, ada orang di masa kini yang punya kedudukan tapi menyimpang? Ada pejabat yang mencuri? Ada pejabat yang korupsi? Ada pejabat yang menyimpang dari kedudukan? Ada pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk menyakiti rakyatnya? Ada. Kenapa? Karena Qur'annya mengatakan sepanjang tidak disebutkan namanya, pasti itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Kalau dia tidak punya iman dan kontrol diri dalam dirinya. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, ada bin dan bintinya, maka peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, disebutkan bintinya, disebutkan bapaknya. Maka tidak akan pernah ada lagi terjadi di masa depan, perempuan bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau lahir tanpa bapak, banyak. Tapi kalau lahir tidak pernah disentuh siapapun, cuma Maryam binti Imran. Maryam melahirkan anak, siapa namanya? Isa. Coba lihat. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Isa Nabi bukan? Rasul bukan? Apakah Maryam bisa menyembuhkan orang sakit? Tidak. Maryam sakit, Maryam berobat. Maryam sakit, Maryam berdoa. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang sakit. Ya Nabi Isa, ada yang matanya buta, datang, usap. Usap dalam bahasa Arab disebut dengan masaha. Yang diusap disebut dengan masih. Maka ketika diusap sembuh, masih, maka Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Karena mukjizatnya dengan tangannya dengan izin Allah bisa mengusap segala penyakit sembuh seketika. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Nabi Isa sakit perut, usap sembuh. Nabi Isa pusing, usap sembuh. Pokoknya dokter bangkrut dah pada saat itu. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Hidup, hidup. Mati lagi, mati. Isa. Nah sekarang pertanyaannya, siapa tadi anaknya Imran? Maryam. Siapa cucunya Imran? Isa. Siapa anaknya Maryam? Isa. Siapa ibunya Isa? Maryam. Lihat sini. Imran Hanna punya anak Maryam. Maryam lebih bagus daripada bapak ibunya. Maryam punya anak Isa. Isa lebih hebat daripada ibunya plus kakek neneknya. Jadi ini pesan dari Al-Quran. Kita disebut khalifah karena satu saat akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara supaya saat digantikan itu generasi kita lebih hebat daripada kita? Jangan sampai nanti ada bapak misalnya sekarang belum hafal Quran, lalu Anda dikaruniai oleh Allah anak keturunan, 1 anak, 2 anak, 3 anak. Cara menyiapkannya, kalau bapaknya belum hafal, anaknya mesti hafal. Ibunya belum paham hadis, anaknya paham hadis. Kalau sekarang bapaknya jadi kepala bagian, anaknya jadi gubernur di masa depan. Bapaknya gubernur sekarang, anaknya presiden di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena tantangan di masa depan itu lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Pekerjaan bupati di masa lalu, mungkin sekarang jadi tugasnya camat. Pekerjaan camat di masa lalu, mungkin sekarang menjadi tugasnya lurah. Kalau Anda tidak siapkan generasi kita sebagai pengganti di masa yang akan datang, demi Allah saya katakan, akan lemah generasi kita ketika berhadapan dengan dunia nanti. Sekarang kecil Pak. Kejadian di Amerika bisa diakses di Serang.
Kejadian di Portugal, Masya Allah, bahkan di Spanyol, yang main bola Madrid lawan Barcelona. Yang rame orang Serang. Hiji-hiji, oi. Oh, hiji-hiji. Satu-satu. Yang menang lawan Chelsea, Manchester City, skor 6-0. Yang rame orang Serang. Sampai hafal, Aguero 3 gol, Raheem Sterling 2 gol. Satunya lagi pemain baru. Pelatihnya Pep Guardiola. Ya, yang ngalahin siapa? Pelatih Chelsea namanya Sarri dan seterusnya. Sampai hafal kejadiannya di Inggris diketahui kekinian oleh kita sekarang di sini. Jadi kalau masa kita sekarang tantangannya seperti ini, bayangkan 3, 4, 5 tahun ke depan. Itu luar biasa. Makanya tolong siapkan dari sejak sekarang, bikin sekolah-sekolah yang bagus. Yuk kembangkan pengetahuannya. Kalau MIPA, majukan. Kalau sekolah Quran, jadikan jangan nanggung. Semua madrasah di Banten, muridnya mesti hafal Quran. Semua sekolah hadis mesti paham hadis. Jadi punya visi, bapak, ibu punya 3 orang anak. Anak pertama mesti hafal Quran. Anak kedua hafal hadisnya. Anak ketiga hafal fikihnya. Begitu Anda punya persoalan, gampang. Anda punya masalah, kakak, apa ayatnya? Ini ayat. Qala Allah Ta'ala, bacakan ayatnya, sebutkan. Ini surat anu, ayat sekian, halaman sekian, posisi paling kanan, sebelah pojok dikit, agak ketengahan. Bisa. Apa hadisnya? Adik kedua, qala Rasulullah SAW, ini ada di kitab Musnad. Musnadnya yang sekian, cetakan kesekian, halaman kesekian. Bungsu, apa hukum fikihnya? Oh, ada pendapat 4 mazhab. Begini, sampai dengan selesai. Wah, kalau bisa seperti itu, demi Allah saya katakan, majlis taklim kosong. Karena semua selesai di rumah. Dan itulah yang disiapkan oleh Nabi SAW. Kita akan saling menggantikan. Nabi kurang lebih memiliki 120.000 orang sahabat. Saya ulang. Nabi memiliki 120.000 orang sahabat. Punya beberapa madrasah. Madrasah di Mekah muridnya 40 orang. Di tempat rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Madrasah di Madinah tempatnya Sufah. Samping tempat beliau dekat Raudhah sekarang. Dari 120.000 itu, Nabi berhasil menciptakan 2.000 sahabat calon pemimpin di masa depan. Dari 2.000 itu, ada 38 panglima yang kualitasnya langsung dididik oleh Nabi SAW. 38 panglima itu, 2 panglima yang diantaranya adalah Khalid bin Walid, itu bisa menaklukkan wilayah Persia dan Romawi. Cuma butuh 2 panglima menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bayangkan. Jadi ini bagian yang pertama, kita disebut dengan khalifah karena akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Maka pastikan siapa yang menggantikan kita lebih baik daripada kita sekarang.